Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang efek dari Zeigarnik yang membuat kita sibuk sekali, pikiran kita capek gitu, penuh gitu ya, sehingga kita tidak bisa produktif. Ya, oke. Efek Zeigarnik itu seperti ini. Kecenderungan manusia untuk mengingat tugas yang belum selesai, ya, sehingga kita memikirkan terganggu gitu ya karena tugasnya belum selesai. Ya, kalau tugas selesai maka otak kita akan kosong, tetapi kalau belum selesai otak kita akan terkuras dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ada gunanya, sehingga kita tidak bisa produktif ya. Jadi Zeigarnik itu menyebabkan otak kita terkuras, belum selesai, belum selesai, belum selesai begitu ya, sehingga kita tidak bisa produktif. Nah, sains dibalik kecemasan, otak dirancang untuk mengingat interupsi. Jadi hal-hal yang belum selesai itu seperti interupsi itu yang diingat oleh otak. Tahun 1920-an, psikolog Bluma Zeigarnik membuktikan bahwa manusia mengingat tugas yang belum selesai 2 kali lipat lebih kuat daripada tugas yang sudah selesai. Ya, jadi tugas yang belum selesai ini diingat gitu ya. Tugas yang sudah selesai ya ingatnya sedikit, bahkan dilupakan, ya mudah dilupakan. Jadi ada kejadian seorang pelayan yang melayani seseorang, sudah dibayar. Pada saat orang tersebut datang lagi ke pelayan restoran itu sudah tidak mengingat apa yang dimakan oleh orang itu gitu ya, karena kejadian sudah selesai. Sebaliknya kalau belum selesai ya, memulai tugas menciptakan ketegangan di otak secara neurobiologis, menuntut penyelesaian. Ayo selesaikan gitu ya. Beban bawah sadar karena pekerjaannya belum selesai. Sangat efektif untuk bertahan hidup, namun mematikan fokus jika kita memiliki ratusan tugas kecil di tempat kerja. Ini yang membebani otak kita luar biasa. Ya, open loop bertindak sebagai ratusan tab di browser kita yang terbuka di otak. Setiap email yang tertunda, aduh saya punya email yang tertunda, proyek yang tidak ada batas waktunya, ini pekerjaannya sampai kapan ya, sampai kapan-kapan. Ide yang dibiarkan menggantung adalah open loop yang secara diam-diam menyedot pikiran kita. Ya, oke. Wawasan yang mengejutkan, otak tidak butuh penyelesaian, tetapi yang dibutuhkan adalah riset psikologi membuktikan bahwa kecerdasan efek Zeigarnik langsung menghilang bukan saat tugas selesai, melainkan saat sebuah rencana spesifik dibuat. Ya, jadi pada saat rencana spesifik itu dibuat, kapan diselesaikan, dengan cara apa, dibantu oleh siapa. Jadi awalnya segini, lalu meningkat sekali pada saat rencana spesifik dibuat, maka otak kita akan rilis gitu ya, sehingga kita bisa berpikir yang lain ya. Sistem mengosongkan pikiran ya. Produktivitas tertinggi bukan soal bekerja lebih keras, tetapi seberapa disiplin kita memberikan kejelasan status untuk setiap input. Salah satunya adalah eksternalisasi. Keluarkan semua dari kepala ke medium fisik. Ya, ini dikeluarkan, dicatat gitu ya. Dekonstruksi. Ubah niat abstrak menjadi tindakan fisik yang kecil, maunya mencatat gitu ya. Ya sudah, dicatat di kalender, ya dilupakan untuk apa sudah di kalender, kenapa dicatat lagi, diingat-ingat lagi gitu ya. Parkir ya, delegasikan tugas ke masa depan melalui sistem yang terpercaya. Ya, salah satunya tadi dijadwalkan atau menggunakan software-software yang lain untuk menjadwalkan. Tugas tunggal, fokus 100% tanpa residu kognitif. Jadi tugas ini diselesaikan, ya sudah selesai gitu ya. Oke. Memecah kelumpuhan bertindak. Nah, to do list yang kurang baik
siapkan laporan kuartalan. Nah, ini kan tidak fokus, tidak detail, ya. Itu abstrak, memicu stres, ambigu, ya. Yang betul yang sebelah kanan ini, next action baik, ya. Buat Excel, buat draft metrik penjualan kuartal ketiga selama 20 menit. Pada saat kita sudah melakukan ini, maka rilis di otak kita. Sangat jelas hambatan kognitif akan rendah, ya. Begitu kita memulai, efek Zeigarnik akan berbalik membantu kita untuk menciptakan dorongan internal untuk menyelesaikan. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, maka kita bisa melihat lagi pekerjaan kita dan kita bisa menyelesaikan. Bukan ditahan ya, tapi dibuat jadwalnya. Ya, ini yang saya lakukan juga. Setiap kali ada tugas langsung saya masukkan ke kalender supaya tidak saya pikirkan, ada tugas apa ya, begitu ya. Rutinitas penutup harian, signal untuk selesai bagi syaraf kita, ya. Setiap hari sisihkan 15 waktu dari jam kerja terakhir kita untuk memindahkan sisa tugas hari ini ke daftar esok hari. Jadi jangan, ya, yang sudah nggak selesai ya sudah kita pindahkan ke pekerjaan besok. Tulis untuk menghapus, menuliskan apa yang belum selesai secara fisik, membersihkan pikiran di otak kita, ya, supaya kita bisa rileks gitu ya. Batasan jelas, ritual penutup menciptakan batas demarkasi psikologis yang kuat antara waktu kerja dan waktu istirahat. Waktunya pulang, ya sudah, saya selesai, saya tidur, besok bekerja lagi, ya. Tutup loopnya, kembalikan fokus kita gitu ya. Produktivitas sejati bukanlah manajemen waktu, melainkan manajemen beban kognitif di pikiran kita. Pikiran kita adalah tempat memproses ide, bukan untuk menyimpan. Ya, menyimpan itu di kalender, di catatan yang lain, ya. Pahami bebannya. Efek Zeigarnik membuktikan bahwa tugas yang tertunda secara diam-diam memonopoli energi mental kita. Caranya adalah tidak perlu menyelesaikan semua pekerjaan kita sekarang juga, tetapi perlu rencana secara fisik, kapan dan bagaimana. Terapkan kejelasan, gunakan trik next action, ya, yang akan datang perlu melakukan apa. Sistem parkir, ya sudah saya siapkan, ya sudah saya tinggal gitu ya, besok dikerjakan lagi. Tulis, pecah, jadwalkan dan bebaskan pikiran kita, ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menjelaskan dari awal sampai terakhir. Silahkan like, subscribe dan share jika bermanfaat, dan jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan menghubungi saya di moseselsinggi@gmail.com. Selamat bertemu kembali dengan video saya berikutnya.